Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 27 Oktober 2021, kita bisa berkumpul dalam ruang link Zoom meeting guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, apa kabar pada kesempatan pagi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau hari ini sehat, karena pada pagi hari ini kita akan coba untuk bermain. Sebenarnya ini permainan sudah kita laksanakan, tapi Pak Ahmad buat lebih engaging lagi aja di tampilan PowerPoint-nya ya. Kita mau melihat ucapkan warna. Sebelumnya Faila Al-Ghazali bisa untuk mengkondisikan background-nya ya, Mas? Ya. Udah? Yang di layar kalian itu tolong. Oh, ini yang betul. Ucapkan warnanya ya, warna kuning. Kita coba. Ini warna apa? putih, Hitam, merah, hijau, ungu, merah, putih, kuning. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, pada kesempatan pagi hari ini juga selain kita sudah melemaskan ya hal-hal yang tegang pada pagi hari ini, Pak Ahmad juga mau coba berbagi kepada teman-teman tentang coba sama-sama belajar tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Teman-teman, Pak Ahmad kasih tahu dulu. Ada yang hewan itu dia bisa berubah warna. Bunglon. Bahasa IPA-nya apa tuh? Beradaptasi apa namanya? Beradaptasi dengan berganti warna. Berganti warna. Bahasa istilah. Yes. Tadi ada yang nyebut kamuflase? Aku. Yep, tepat sekali. Namanya kamuflase. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini akan coba bahas tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi hewan yang akan kita bahas. Pekan berikutnya insya Allah akan kita bahas tumbuhan, ya, penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ini indikatornya bahwa teman-teman bisa mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nanti ada tumbuhan dan nanti ada menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pertanyaan kita akan coba lihat lebih mendalam lagi. Ada namanya penyesuaian diri hewan dengan lingkungan, namanya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya, bertujuan untuk mempermudah mencari makanan dan mempertahankan diri dari pemangsa. Ya, itu yang disebut adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan tempat tinggalnya, bertujuan mempermudah mencari makanan dan mempertahankan diri dari pemangsa. Jadi bunglon tadi selain untuk mempertahankan dirinya, itu untuk mempermudah dia mencari makanan. Ya, kalau warnanya berbeda kan kemungkinan besar tak ada serangga yang mau mendekati. Nah, ini dia. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Kita lihat apa aja. Teman-teman tahu yang di kursor ini hewan apa? Nyamuk ya. Nyamuk. Ini adalah Belalang. Itu belalang. Nyamuk, belalang sama
Semut nggak ada. Itu Mothra, Pak, dari Godzilla. Indonesia kosak ya. Saya punya fobia belalang, Pak. Ya, ini ada nyamuk, ada Mothra. kupu-kupu, dan ini ada belalang. Ini kupu-kupu, Mas. Ini salah satu jenis kupu-kupu, ya. Iya deh. Oke. Mothra. Kalau nyamuk ingat lagu loh, Pak Ahmad. Nyamuk kecil. Itu semut, Pak. Oh, sudah berganti. Bapak. Ya, gimana? Saya boleh tutup mata nggak Pak? Saya soalnya punya fobia serang. Serius? Ya, ini ada nyamuk, ada kupu-kupu, dan ada belalang. Dan apa saja mulut dari serangga-serangga berikut ini bentuknya tak sama dengan belalang dan kupu-kupu. Ini bentuknya bentuk penusuk. Ini ada nyamuk, dan ini ada kupu-kupu, dan ini ada belalang. Bentuk mulutnya berbeda, ya. Dan sekarang kita akan coba lihat bentuk paruh dan kaki burung. Fokus lagi ke layar monitornya, dilihat lagi. Oke, jadi untuk penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya, maka salah satu yang bisa kita amati adalah paruh burung. Sesuai dengan
fungsi dan kegunaannya masing-masing berbeda-beda tadi ya, antara paruh burung pelikan, flamingo, elang, pun juga dengan cakarnya ya. Dengan cakarnya pun itu berbeda. Kalau antar cakar burung elang itu dia cakar yang mencengkram ya. Jenis kakinya itu berbeda. Ada yang namanya kaki pencengkram, itu ada di halaman 36. Teman-teman bisa buka halaman 36 di buku SPS-nya. Jenis kaki, ada kaki pemanjat, ada kaki perenang, kaki petengger, kaki pengais, dan yang terakhir kaki pencengkram. Tadi di dalam video ini sudah dibahas. Nah, selain paruh dan selain kaki, ada juga bentuk gigi. Bentuk gigi ini disesuaikan. Nah, penyesuaian hewan terhadap bentuk tubuhnya dengan satu tujuan. Dia untuk mempertahankan diri dan dia untuk mendapatkan mangsa. Bentuk gigi harimau yang teman-teman bisa lihat di layar monitor, itu hewan pemakan daging seperti harimau mempunyai taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Ya, kalau nggak harimau, kerabatnya harimau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari apa? Kucing. Kucing. Ya, itu mempunyai gigi yang taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Selanjutnya ada hewan pemakan tumbuhan seperti sapi memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Ya. Itu yang dimiliki oleh sapi. Nah, dan tersenyum ya, seperti bercermin nggak sih? Enggak ya, semoga. Ada yang namanya hewan pemakan segala seperti kera, memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Ini yang disebut kera atau sukanse. Selain paruh, selain kaki, selain bentuk gigi, ada juga penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Tadi di awal ada bunglon, dia berkamuflase. Itu bahasa ilmiahnya namanya kamuflase. Kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya bunglon. Seperti itu. Ada di sini teman-teman yang sudah melihat bunglon langsung? Pernah sekali. Sering, Pak. Sering. Dapat dari mana? Atau memang memelihara? Enggak sih, kadang ada gitu, Pak, yang mirip bunglon, dia jalan-jalan gitu. Oh, kadal doang mungkin, bukan bunglon. Udah kayaknya, saya juga kurang tahu. Pernahnya ngeliat itu, Pak. Pernahnya ngeliatnya di rumah Uwa. Cuman sekali doang pernahnya. Saya pernahnya ngeliat cicak doang, Pak. Oh, kita dulu mana tadi? Oke, ini ya Mas ya. Tadi ada bunglon ya, bentar. Dan selanjutnya kita akan lihat lagi. Ada yang disebut kamuflase, ada yang disebut mimikri. Ini berbeda antara kamuflase dengan mimikri. Kalau kamuflase tadi, kita lihat dulu, kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Sedangkan mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya belalang yang bentuknya seperti kalajengking. Ini padahal belalang, tapi dia mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya dia seolah-olah menyerupai hewan lain. Ya, kalau teman-teman lihat di halaman 38, ya ada itu ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Padahal itu ulat, tapi dia mempunyai kemampuan mempertahankan dirinya dengan cara mimikri. Beda ya antara kamuflase dengan mimikri. Jadi teman-teman. Saringan, Pak. Apa? Mata saringan. Ya. Jadi teman-teman pada pagi hari ini dapat istilah-istilah baru yang cukup banyak. Jadi mohon untuk diperhatikan. Selain kamuflase, selain mimikri,
juga ada yang namanya autotomi. Autotomi itu adalah atau dilakukan dengan cara melepaskan sebagian tubuhnya, contohnya kadal. Atau yang sering kita lihat di rumah kita yaitu cicak, ya. Saya tahu lagi Pak, satu lagi. Ada Kenapa? cicak Pak tuh Pak tuh. Ada itu apa tuh aksolotl juga bisa Pak, tangannya kalau dipotong gitu. Ya axolotl. Nah, Kayak axolotl. tujuannya apa sih untuk melepaskan bagian tubuhnya? Dia kenapa rela untuk melepaskan bagian tubuhnya? Tujuannya untuk apa? Rela. Biar bikin Apa ya kalau fragmentasi. salah fragmentasi aku lupa. Biar Bukan. biar Hah? biar ntar Memang predator saya terkecoh. Betul sekali. Pemangsanya terkecoh dengan yang diburu ini. Yang diburu kadal, tapi kadal itu dengan rela, dengan rela membagi, bukan membagi ya, memutuskan atau melepaskan Nggak bagian sakit tubuh. gitu, Pak. nggak mungkin kadalnya nggak. Soalnya waktu itu aku Hmm. pernah lihat cicak ekornya putus, tapi ekornya tuh masih gerak-gerak. Nah, itu ekornya masih gerak-gerak karena dia seolah-olah bahwa itu cicaknya gitu. Padahal cicaknya tersebut sudah pergi. Itu untuk mengelabui pemangsa, ya. Ada kamuflase, ada mimikri, ada autotomi. Kita lanjut. Dan ada yang namanya kelenjar bau, ya. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, contohnya walang sangit. Pernah teman-teman bertemu dengan walang sangit? Enggak Pak, Karena tapi bau waktu udah jadi ayam Pernah, penyet. orang ngomongin nggak tahu walang sangit. Oh ya, yang jelas bentuk walang sangit itu serangga. Ketika teman-teman menyentuh walang sangit, waduh, itu harus cuci tangan, dibilas pakai sabun. Tak bisa untuk cuci tangan pakai air saja karena baunya yang cukup mengganggu. Dan itu proses penyesuaian hewan terhadap lingkungannya untuk mempertahankan dirinya, dia mengeluarkan bau agar para pemangsa itu enggan untuk memangsa. Ya. Ada yang mau bertanya dulu pada kesempatan ini? Cukup jelas apa yang Pak Ahmad sampaikan? Kita lanjut. Dan selain kelenjar bau, ada juga yang mengeluarkan bisa dan sengat. Contohnya ular, kalajengking, dan lipan. Ada pula yang melindungi diri dengan cara menyengat seperti ubur-ubur. Ini cara hewan untuk mempertahankan diri. Dan bukan hanya manusia, tapi ada hewan yang berpura-pura mati. Contohnya kumbang badak ini nih. Ini dulu favorit Pak Ahmad banget ini karena kumbangnya itu dilihat dari tanduknya itu estetik banget. Dulu Pak Ahmad pernah pelihara kumbang ini dulu. Zaman tidak ada polusi yang sangat berbeda dari saat ini. Kumbang badak ini berpura-pura mati. Dia kalau dipegang itu macam tak gerak. Dia, ini mati, apa ini mati. Pas ditinggal mah dia gerak dan dia terbang. Ya Itu udah cara untuk mempertahankan dirinya. Ya. beneran. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Ada? Kita lanjut. Nah, ini. Ada juga hewan untuk penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Salah satunya yang ada di kutub. Penyesuaian di kutub menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Ya. Kayak aku dong. Kamu menyimpan lemak di mana? Di paha. Menyimpan lemak di paha. Oke. Nah, berarti kamu nanti hibernasi ya kalau musim dingin ya. Kita coba lanjut lagi. Aku Ini. maunya main bareng Hipo, nggak mau ikut bareng Hipo tidur. Dan selanjutnya ada penyesuaian di gurun. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Kita tahu bahwa unta di halaman 39 teman-teman akan lihat di sini ada keterangannya. Di Unta bagian paling bawah, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Ya. Ususnya lebih panjang itu untuk menyerap air lebih banyak. Ya. Tapi kok itu unta ada itu ya Pak? Unta ada gunungnya di belakangnya ya?
Nah, gunung. Itu bukan gunung. Itu apa Itu namanya? ada gunung Pak di belakang emang benar. Itu pegunungan. Kenapa gunung itu kan ada gunung berarti termasuk Gunung. Ya. gunung. Anda Gunung. ingin makan Gunung daging namanya. unta. Nah, dan selanjutnya unta memiliki bulu mata yang lebat. Nah, ini dia nih. Jadi bulu mata badainya unta itu lebih cetar dibandingkan bulu matanya artis ya. Unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Subhanallah. Allah begitu cinta kepada setiap makhluk yang diciptakannya sehingga mereka memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Ya, memiliki kemampuan hidup yang menurut kita sangat unik. Dan tentunya bukan semata-mata bahwa ini adalah kekuasaan Allah ya. Ini menunjukkan bahwa I'm a God, saya itu Tuhan, saya itu Allah, dan saya itu bisa menciptakan apapun. Salah satunya adalah dengan kita melihat kejadian alam sekitar. Yaitu pada kesempatan kali ini kita melihat berbagai macam penyesuaian hewan yang bisa kita kategorikan sebagai hal-hal yang unik seperti itu. Pak, Kita tapi ini betina ya, Pak? Ya, Pak Ahmad belum tahu. Ini Soalnya misalnya bulu matanya panjang. Boleh lah. sekarang Pak Ahmad Berarti sekarang Pak Ahmad lagi lagi berpikir bagaimana kita untuk membuka salon kecantikan unta gitu ya. Karena untuk memfasilitasi bulu matanya. Ini tadi yang tadi Pak Ahmad sudah katakan, dan usus unta itu lebih panjang daripada hewan mamalia lainnya sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Dan terakhir ini bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi. materi apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, materi apa yang teman-teman pelajari? IPA. Ya materi IPA Pak. Bukan materi IPA-nya, Bentar, Pak. tapi Saya ini materi. mau ambil buku dulu. Ya, Pak Ahmad tunggu. Ya, bukuku hilang. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan saya nyontek judulnya dari SPS. Maaf kalau benar. Maaf kalau benar lagi. Udah nyontek bilang maaf kalau benar. Nggak usah nangis, nggak usah. Udah, Pak. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah. Nah, Udah, Pak. tak lengkap rasanya bila Pak Ahmad menyampaikan materi, namun tidak memberikan sebuah tantangan kepada teman-teman. Sangat sedih Pak. Kok sangat sedih? Mengsedih. Sedih Mengsedih. karena abis ini pasti Bapak pengen ngasih tantangan. Iyalah, tantangannya sudah ada Enggak, di saya nggak mau ngerti Google matematika. Form. Forms. Oke, forms. Kita kerjain bareng-bareng aja. Jadi satu orang ini nggak boleh, nggak boleh. Saling nyontek aja, Ayo Pak. ngerjain bareng. Nggak boleh. Jadi Ujian. bareng Google ya. Dia namanya Googly Pak. Saya namain. Satu perdu. Silakan Nama. teman-teman untuk masuk ke Google Form yang sudah Pak Ahmad share di kolom chat, dan silakan untuk dikerjakan sebisa teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar terkait dengan kemampuan hewan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan teman-teman untuk wawasannya lebih paham lagi bahwa dunia itu luas dan kita hanya sebagian pengetahuan yang baru kita tahu dan sebagian lainnya harus kita lebih tahu lagi. Maka daripada itu Pak Ahmad sangat menyarankan kepada teman-teman untuk rajin dalam belajar. Seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup jelas pada kesempatan pagi hari ini? Sudah. Ya, oke, kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillah. Dan kafaratul majelis Subhanakallahumma. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Sudah submit. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Terima Racun kasih. untuk bertahan hidup. Silakan teman-teman. Ya Pak, Assalamualaikum. Pak. Salam. Ngilik. Oke, Pak Ahmad izin meeting ya.